Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Fitria Zana Kumala. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi tentang analisis variansi satu arah. Misalkan kita mempunyai K buah populasi di mana K tersebut lebih dari 0 yang saling independen dan masing-masing berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah mu1, mu2, dan seterusnya sampai mu K, dan simpangan bakunya berturut-turut adalah sigma 1, sigma 2, dan seterusnya sampai sigma K. Akan diuji H0 dengan tandingan di sini HA atau hipotesis alternatif ya, dengan susunan sebagai berikut. Di sini H0 bunyinya adalah mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya sampai dengan mu K ya. Sementara HA bunyinya adalah paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Selanjutnya, selain asumsi populasi yang berdistribusi normal, pada pengujian ini juga diasumsikan bahwa populasi tersebut bersifat homogen. Artinya, di sini variansi pada populasi pertama sama dengan variansi populasi kedua dan seterusnya sampai dengan variansi populasi ke K. Dari setiap populasi diambil sebuah sampel yang acak yang berukuran N1 dari populasi pertama, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya sampai NK ya dari populasi ke K. Selanjutnya, data sampel yang diambil kita nyatakan dengan Y, IJ, yang berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. Silahkan diperhatikan, di sini indeksnya adalah IJ, di mana J tersebut menyatakan data ke berapa ya dalam sampel, sementara di sini I tersebut menyatakan populasi ke berapa ya. Jadi kita perhatikan di sini tabelnya. Di sini populasinya ada sebanyak K, sehingga kita tuliskan di sini untuk populasi pertama, populasi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai populasi ke K. Berarti di sini populasi pertama ya, data pertama ya. Maka kita tulis Y11 yang berarti data pertama dalam sampel yang diambil dari populasi pertama. Selanjutnya, di sini Y12 itu menyatakan data kedua dalam sampel yang diambil dari populasi pertama. Dan seterusnya sampai Y1N1. N1 ini menyatakan data ke N1 dalam sampel yang diambil di sini dari populasi ke-1 ya. Selanjutnya di sini dari populasi kedua kita punya data hasil pengamatan pertama yaitu Y21. Y21 ini menyatakan data ke-1 dalam sampel yang diambil dari populasi ke-1. Untuk Y22 berarti di sini data kedua dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. Dan selanjutnya sampai Y2N2, di mana Y2N2 ini berarti data ke N2 dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. Selanjutnya untuk populasi ketiga, di sini kita punya data hasil pengamatan. Yang pertama kita notasikan dengan Y31, di mana Y31 ini berarti data pertama atau data ke-1 dalam sampel yang diambil dari populasi ketiga. Untuk Y32 berarti data kedua dalam sampel yang diambil dari populasi ketiga. Dan seterusnya sampai Y3N3 yang berarti data ke N3 dalam sampel yang diambil dari populasi ketiga.
Untuk populasi ke-K, di sini data hasil pengamatan pertamanya adalah YK1, di mana YK1 tersebut berarti data ke-1 atau data pertama dalam sampel yang diambil dari populasi ke-K. Untuk data hasil pengamatan yang kedua dari populasi ke-K, yaitu YK2, di mana YK2 ini adalah data kedua dalam sampel yang diambil dari populasi ke-K. Dan seterusnya sampai YKNK, di mana YKNK ini adalah data ke NK dalam sampel yang diambil dari populasi ke-K. Kita perhatikan, seluruh data hasil pengamatan pertama sampai ke N1 kita jumlahkan, sehingga di sini kita dapatkan J1. Untuk data hasil pengamatan dari populasi kedua juga kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan J2. Dari populasi ketiga, di sini seluruh data hasil pengamatannya kita jumlahkan, sehingga dihasilkan J3, dan seterusnya sampai populasi ke-K ya. Jadi data hasil pengamatan dari populasi ke-K dijumlahkan itu menghasilkan JK. Untuk rata-rata hasil pengamatan dari populasi pertama di sini dinotasikan dengan Y1 bar. Sementara rata-rata hasil pengamatan dari populasi kedua adalah Y2 bar. Rata-rata hasil pengamatan dari populasi ketiga adalah Y3 bar dan seterusnya sampai Y bar K, yaitu rata-rata hasil pengamatan dari populasi ke-K. Selanjutnya, rasio variansi antar kelompok terhadap variansi dalam kelompok itu membentuk statistik F sebagai berikut. Jadi di sini rumusnya adalah F sama dengan variansi antar kelompok dibagi variansi dalam kelompok. Selanjutnya, jika variansi dalam statistik F dituliskan dengan menggunakan jumlah kuadrat, maka rumus F dapat dituliskan sebagai F sama dengan sigma NI dikali kuadrat dari Y bar I min Y bar, di mana I berjalan dari 1 sampai K dibagi K dikurangi 1 dibagi sigma YIJ min Y bar I dikuadratkan, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai K, sementara J-nya berjalan dari 1 sampai NI. Dibagi dengan sigma NI min 1, di mana I berjalan dari 1 sampai K. Dengan di sini YIJ adalah data ke J dalam sampel ke I, dan I-nya itu dari 1, 2, dan seterusnya sampai K, dan J-nya itu berjalan dari 1, 2, dan seterusnya sampai NI. Jadi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan ya. Selanjutnya, rata-rata untuk sampel ke I kita notasikan dengan Y bar I itu sama dengan sigma YIJ, di mana J berjalan dari 1 sampai NI dibagi NI. Sementara untuk rata-rata untuk semua data, berarti di sini simbolnya adalah Y bar. Y bar adalah sama dengan sigma YIJ, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai K dan J-nya berjalan dari 1 sampai NI. Dibagi dengan sigma NI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai K. Jadi silahkan nanti untuk rumus ini bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, statistik berdistribusi F dengan derajat kebebasan pembilang itu notasinya adalah V1 ya. Diingat-ingat V1 ini adalah derajat kebebasan pembilang yang rumusnya adalah K dikurangi 1. Sementara rumus untuk mencari V2 ini adalah penjumlahan N1, N2 dan seterusnya sampai NK dikurangi dengan K. Untuk kriteria pengujiannya, di sini tolak H0 jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel. F tabelnya akan sama dengan F1 min alfa dengan derajat kebebasannya adalah V1, V2. Kita lihat F1 min alfa
di mana derajat kebebasannya adalah V1, V2, itu didapat dari tabel distribusi F dengan peluang 1 min alfa dan derajat kebebasannya adalah V1, V2. Kita lihat contoh soalnya agar kita lebih mudah untuk memahami ya. 4 macam campuran makanan diberikan kepada kambing dalam rangka percobaan untuk meningkatkan pertambahan berat dagingnya. Setelah percobaan selesai, pertambahan berat dagingnya itu dicatat dalam tabel sebagai berikut. Pertambahan berat dagingnya ini dicatat ya dalam tabel. Jadi untuk data hasil pengamatan yang pertama dari pertambahan berat badan kambing karena makanan pertama ini 12. Untuk data hasil pengamatan yang keduanya adalah 20, ketiganya adalah 23, keempatnya 10 dan kelimanya adalah 17 ya. Selanjutnya hasil pengamatan dari pertambahan berat badan karena makanan kedua di sini dicatat juga ya. Data hasil pengamatan yang pertama adalah 14, keduanya adalah 15, ketiganya adalah 10, keempatnya adalah 19 dan kelimanya adalah 22. Selanjutnya data hasil pengamatan pada pertambahan berat badan karena makanan ketiga, ini yang pertama adalah 6, yang kedua adalah 16, yang ketiga juga 16, dan yang keempat adalah 20. Jadi untuk pertambahan berat badan karena makanan ketiga, di sini data hasil pengamatannya hanya 4 ya. Dan untuk data hasil pengamatan pertama, pada pertambahan berat badan karena makanan keempat, di sini data pertamanya adalah 9. Data keduanya adalah 14, data ketiganya 18, dan data keempatnya adalah 19. Kita jumlahkan masing-masing pertambahan berat badan karena makanan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat ini dijumlahkan masing-masing ya. 12 ditambah 20 ditambah 23 ditambah 10 ditambah 17 hasilnya adalah 82. Untuk makanan kedua ya, di sini pertambahan berat badannya adalah 14 ditambah 15 tambah 10 tambah 19 tambah 22, hasilnya adalah 80. Untuk makanan ketiga di sini pertambahan berat badannya 6, 16, 16, 20 ya, jumlahnya adalah 58. Dan untuk makanan keempat di sini kita jumlahkan pertambahan berat badannya ya dari data hasil pengamatan pertama sampai keempat. Jadi di sini 9 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 19 hasilnya adalah 60. Selanjutnya di sini kita cari nih rata-ratanya ya. Di sini udah diketahui rata-ratanya adalah jumlah dari keseluruhan pertambahan berat badannya dibagi dengan banyaknya data hasil pengamatan. Di sini N1-nya adalah 5 ya. Sementara N2-nya di sini N2-nya adalah 5, N3-nya adalah 4 dan N4-nya adalah 4 ya. Jadi rata-ratanya di sini 82 dibagi 5 hasilnya adalah 16,4. Lalu di sini 80 dibagi 5 hasilnya adalah 16. Untuk rata-rata yang ketiga di sini 58 dibagi 4 yaitu 14,5, dan untuk rata-rata yang keempat yaitu 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. Ini sudah diketahui di soal ya. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan uji komparasi min dengan alfa atau tingkat signifikansinya adalah 0,05 atau 5%. Selanjutnya akan kita lihat bagaimanakah penyelesaian dari soal tersebut. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita susun dulu hipotesis statistiknya ya. Dengan memisalkan pertambahan berat badannya itu berdistribusi normal, maka di sini kita akan menguji H0 di mana H0 bunyinya adalah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4. Nah, di sini kita perhatikan di sini tulisnya itu sampai μ4 ya, karena populasinya hanya ada 4. Untuk HA bunyinya adalah paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Untuk langkah yang kedua di sini taraf signifikan
Seperti yang sudah diketahui dalam soal, di sini diketahui alfa yang digunakan adalah 0,05. Sehingga di sini ditulis digunakan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan daerah kritis, kita perhatikan bahwa derajat kebebasan dari pembilang yang disimbolkan dengan V1. V1 tersebut rumusnya adalah K dikurangi 1. K itu sama dengan 4 ya, karena tadi banyaknya populasi itu ada 4, sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan derajat kebebasan dari penyebut itu simbolnya adalah V2. Rumus dari V2 adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4 dikurangi K ya. K-nya adalah 4. Sehingga di sini V2 tersebut dapat dituliskan sebagai 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 14. Dari nilai V1 dan V2 yang telah kita cari, maka kita selanjutnya gunakan tabel distribusi F ya, dengan alfanya 0,05 ya. Tabel ini sudah saya share, silakan nanti dibuka untuk tabel distribusi F untuk alfa 0,05. Di sini kita perhatikan bahwa F tabel itu rumusnya adalah F1 min alfa, di mana derajat kebebasannya adalah V1, V2. Karena alfanya adalah 0,05, V1-nya adalah sama dengan 3, V2-nya adalah 14, maka kita tuliskan nilai F tabelnya adalah F1 min 0,05 dengan derajat kebebasan 3 dan 14 ya. 1 dikurangi 0,05 hasilnya adalah 0,95. Ini kita tulis ulang, yaitu derajat kebebasan yang pertama adalah 3 dan derajat kebebasan yang kedua adalah 14. Silakan diperhatikan di sini untuk derajat kebebasan yang pertama ini sama dengan DF1 ya. Jadi DF1 ini sama dengan V1 dan DF2 adalah derajat kebebasan yang kedua, di sini sama dengan V2. Sehingga kita cari untuk V1-nya 3 dan V2-nya adalah 14. Kita tarik ke bawah ya, dan 14 ini kita tarik ke kanan. Nah, inilah titik temunya, sehingga ketemu F tabelnya adalah 3,343889. H0 akan ditolak jika F hitungnya itu lebih besar atau sama dengan F tabel. Tadi diketahui F tabelnya 3,343889 ya. Sehingga nanti di langkah keempat kita lanjutkan dengan mencari nilai statistiknya untuk menentukan nilai F hitungnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, tadi rumus untuk mencari nilai F hitung adalah sigma NI dikalikan dengan kuadrat dari Y bar I min Y bar, di mana I berjalan dari 1 sampai K, dibagi dengan K dikurangi 1, dibagi sigma kuadrat dari YIJ min Y bar I, di mana I berjalan dari 1 sampai K dan J berjalan dari 1 sampai NI, dibagi dengan sigma NI dikurangi 1, di mana I berjalan dari 1 sampai K. Jika kita substitusikan ya, nilai K-nya adalah 4 ya, sehingga dalam rumus di sini tinggal kita substitusikan saja nilai K tersebut dengan 4 ya. Di sini K-nya diganti 4, ini K-nya juga 4 ya, ini juga 4 ya. Dengan rumus yang sama, tulis saja K-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita sederhanakan ya, apa yang bisa disederhanakan. Kita perhatikan di sini penyebutnya adalah 4 dikurangi 1 ya. Maka jika kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 3 ya. Yang lain masih tetap. Dan jika sudah dibawa ke bentuk yang paling sederhana, di sini kita uraikan nih, karena sigma itu artinya jumlahan, maka di sini akan kita uraikan terlebih dahulu pembilang ya yang di bagian atas ini ya. Kita uraikan, silakan diperhatikan. Di sini I-nya berjalan dari 1 sampai 4 ya. Sehingga kita substitusikan nilai I tersebut
berurutan dari 1 sampai 4 ya. Kemudian kita jumlahkan. Jika kita substitusikan I-nya 1, berarti di sini NI maka menjadi N1 dikali kuadrat dari Y bar 1 min Y bar, lalu ditambahkan dengan kita substitusikan ya I-nya 2, yaitu berarti N2 dikali kuadrat dari Y bar 2 min Y bar, ditambah dengan I-nya kita ganti 3 ya, berarti N3 dikali kuadrat dari Y bar 3 min Y bar, lalu terakhir K-nya kan sampai 4 ya, berarti di sini N4 dikali kuadrat dari Y bar 4 min Y bar dibagi 3, ini masih tetap ya. Lalu di sini pembilang untuk bagian bawah kita uraikan juga. Silakan diperhatikan di sini I-nya dari 1 sampai 4 ya. Maka kita substitusikan dulu nih I-nya dari 1 sampai 4 ya, yang kemudian kita jumlahkan. Berarti di sini sigma Y1J min Y bar 1 dikuadratkan, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai N1 ya. Ini karena I-nya 1 ya. Ini untuk I sama dengan 1. Lalu ini untuk I sama dengan 2, tinggal disubstitusikan saja, caranya sama. Ini untuk I sama dengan 3 dan ini untuk I sama dengan 4. Selanjutnya untuk penyebut yang ada di bawah, di sini kita uraikan juga. I-nya kita gantikan dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita jumlahkan ya. N1 min 1 plus N2 min 1 plus N3 min 1 plus N4 min 1. Selanjutnya di sini silakan diperhatikan. Kita tahu ya, N1 itu adalah banyaknya sampel yang diambil dari populasi pertama. Kita tahu N1-nya adalah 5, N2-nya juga 5, N3-nya 4, dan N4-nya juga 4 ya. Untuk yang bawah itu kita substitusikan juga ya, N1-nya 5, N2-nya 5, N3-nya 4, dan N4-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita uraikan lagi nih, karena ini masih ada tanda sigma ya, berarti artinya jumlahan. Ini kita uraikan nih, J-nya dari 1 sampai 5, berarti kita uraikan dari 1 sampai 5. J-nya kita ganti 1, berarti Y11 min Y bar 1 dikuadratkan, lalu J-nya diganti 2 ya, berarti Y12 min Y bar 1 dikuadratkan, lalu ditambah dengan J-nya diganti 3, berarti Y13 min Y bar 1 dikuadratkan, dan seterusnya ya. Di sini ada 4 buah sigma, berarti diuraikan nih. Untuk yang pertama diuraikan sampai 5, yang kedua juga diuraikan sampai 5, yang ketiga diuraikan sampai 4, dan yang keempat juga diuraikan sampai 4. Untuk yang lainnya tetap ya, yang ini atas ini masih tetap, dan yang penyebut bawah ini kita sederhanakan ya. 5 kurangi 1, 5 kurangi 1 itu 4, lalu ini 5 kurangi 1 juga 4, 4 kurangi 1 3, 4 kurangi 1 3. Jadi silahkan nanti setelah ini kalian belajar ya, tulis dalam kertas agar lebih mudah untuk memahami penguraian dari rumus F hitung ini ya. Yang selanjutnya ini tadi udah ketemu ya, dan disederhanakan di sini penyebutnya adalah 14. Selanjutnya diperhatikan di sini ada Y bar ya. Y bar adalah rata-rata untuk keseluruhan ya, keseluruhan sampel yang diambil dalam seluruh populasi. Di sini rumus Y barnya adalah sigma YIJ, di mana I berjalan dari 1 sampai K dan J berjalan dari 1 sampai NI dibagi dengan sigma NI, I-nya berjalan dari 1 sampai K. Silakan diperhatikan di sini, K-nya kita substitusi ya, sama seperti tadi K-nya substitusi yaitu 4. Yang bawah juga ya, ini K-nya sama dengan 4. Selanjutnya, karena di sini sudah diketahui ya bahwa I-nya itu berjalan dari 1 sampai 4, maka tinggal kita uraikan apa yang saya lingkari ini. Berarti kita tulis nih sigma Y1J, ini karena I-nya yang pertama adalah 1 ya. J-nya dari 1 sampai N1,
lalu ditambahkan dengan sigma Y2J, di mana J berjalan dari 1 sampai N2, ditambah dengan sigma Y3J, di mana J berjalan dari 1 sampai N3, dan di sini terakhir ditambahkan dengan sigma Y4J, di mana J berjalan dari 1 sampai N4, dibagi dengan jumlahan dari N1, N2, N3, dan N4. Selanjutnya, karena N1 adalah 5, N2-nya 5, N3-nya 4, dan N4-nya juga 4, di sini kita substitusikan untuk simbol yang ada N1 sampai N4, ini kita gantikan ya, ini N1, N2, N3, dan N4, ini N1, N2, N3, N4. Kita perhatikan bahwa di sini masih ada tanda sigma, maka harus kita uraikan ya. Jadi untuk data dari populasi pertama, di sini kita punya Y11 ditambah Y12 dan seterusnya sampai Y15. Untuk penguraian yang kedua, ini juga sampai 5 ya, berarti Y21 ditambah Y22 dan seterusnya sampai Y25. Untuk yang ketiga di sini sampai 4, berarti kita tulis Y31 ditambah Y32 dan seterusnya sampai Y34. Dan terakhir juga sampai 4 ya, berarti kita tulis Y41 ditambah Y42 dan seterusnya sampai Y44. Untuk penyebutnya di sini kita tambahkan N1, N2, N3 dan N4 ya, berarti 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4, hasilnya adalah 18. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh data ya. Dan ini sama artinya dengan kita menjumlahkan seluruh jumlahan pada tiap-tiap populasi ya, karena di sini populasinya ada 4 ya, dan jumlahan untuk data hasil pengamatan dari populasi pertamanya adalah 82, dan jumlahan data hasil pengamatan dari populasi keduanya adalah 80, dari populasi ketiganya jumlahannya adalah 58, dan dari populasi keempat jumlahannya adalah 60, lalu dibagi dengan 18, kemudian kita sederhanakan nih pembilangnya, kita jumlahkan dulu, hasilnya adalah 280, maka di sini Y bar tersebut akan sama dengan 280 dibagi 18, yaitu 15,56. Selanjutnya, setelah kita tahu nilai Y barnya, tinggal kita substitusikan nih ke rumus F hitung yang tadi sudah kita uraikan di depan ya. Maka kita tinggal substitusikan saja ya nilai Y bar tersebut, tadi diperoleh 15,56, dan kita substitusikan nilai-nilai yang lain ya. Di sini Y bar 1 berarti rata-rata data hasil pengamatan dari populasi pertama ya. Dalam soal sudah diketahui di sini rata-rata hasil pengamatan dari populasi yang pertama adalah 16,4, rata-rata dari populasi kedua 16, ketiga adalah 14,5 dan keempat adalah 15. Di sini Y barnya sama ya, 15,56. Ini juga sama. Dan yang penyebutnya ini silakan disubstitusi ya, berarti Y11 adalah data hasil pengamatan pertama dari populasi pertama, yaitu 12. Dikurangi Y bar 1, Y bar 1 adalah rata-rata data hasil pengamatan pada populasi pertama ya. Disubstitusikan dari awal sampai akhir ya, berarti ini keseluruhan data yang ada dibagi dengan 14. Selanjutnya kita sederhanakan ya, yang ada di dalam kurung kita selesaikan dulu. 16,4 dikurangi 15,56 hasilnya adalah 0,84. Lalu 16 dikurangi 15,56 hasilnya adalah 0,44 dan seterusnya sampai terakhir ya. Ini 15 dikurangi 15,56 yaitu negatif 0,56, yang lain tetap ya. Lalu dibagi dengan 3. Dibagi dengan, nah ini sama ya, kita sederhanakan apa yang di dalam kurung, 12 dikurangi 16,4 yaitu negatif 4,4 dan seterusnya sampai akhir ya. Ini 19 dikurangi 15 yaitu 4. Setelah kita kerjakan apa yang di dalam kurung, maka selanjutnya kita akan mengkuadratkan nih masing-masing yang diberi tanda kurung ya. Jadi 0,84 kuadrat itu hasilnya adalah 0,7056. 0,44 kuadrat hasilnya adalah 0,1936 dan seterusnya sampai akhir ya. Yang di bawah juga dikuadratkan, ini
4 kuadrat hasilnya adalah 16. Setelah dikuadratkan, lalu kita kalikan nih 5 dikali 0,7056, hasilnya adalah 3,528. Dan seterusnya ini juga dikalikan ya, 4 dikali 0,3136, hasilnya adalah 1,25445, dibagi dengan 3, lalu dibagi dengan jumlahan ini semua ya. Kita jumlahkan yaitu 369,95 dibagi 14. Kita sederhanakan lagi ya, ini kita jumlahkan lalu dibagi 3, dibagi lagi dengan 369,95 dibagi 14. Jadi di sini kita sederhanakan lagi, 10,24485 dibagi 3 hasilnya adalah 3,41495, dan 369,95 kita bagi 14 hasilnya adalah 26,425. Maka F hitungnya adalah 0,129231,788. Inilah F hitungnya ya. Jadi sudah kita dapatkan nilai F hitungnya adalah 0,129231,788 melalui serangkaian proses yang sangat panjang ya. Jadi silahkan nanti kalian dipahami pelan-pelan. Dan terakhir di sini dari penelitian tersebut didapatkan F hitungnya tadi 0,129231,788. Kemudian kita bandingkan nih dengan nilai F tabelnya. Nilai F tabelnya tadi didapatkan 13,34 ya. Berarti F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Selanjutnya, langkah kelima adalah penarikan kesimpulan ya. Dari penelitian tadi didapatkan F hitung pada langkah keempat yaitu 0,129231,788. Dan nilai F tabel tadi juga sudah didapatkan yaitu 13,34. Kita bandingkan nih antara nilai F hitung dan F tabel itu lebih besar yang mana? Ternyata di sini nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada nilai F tabel. Berarti karena F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0 yang bunyinya adalah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4 itu diterima dalam taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Jadi keempat macam campuran makanan itu menyebabkan pertambahan berat badan kambing yang tidak berbeda secara nyata. Dengan kata lain, keempat macam makanan tersebut itu sama efektifnya, sehingga campuran mana saja yang digunakan itu akan memberikan hasil yang secara nyata tidak berbeda. Di akhir perkuliahan, seperti biasa, di sini terdapat tugas yang harus kalian selesaikan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-12 mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.